Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Pradana dengan NIM S1220191. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang aglomerasi industri pada mata kuliah Geografi, Ekonomi, dan Industri. Yang pertama, di dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan pengertian aglomerasi industri, yang kedua sejarah aglomerasi industri, yang ketiga faktor-faktor yang mendorong aglomerasi, yang keempat jenis aglomerasi industri, yang kelima ada aglomerasi industri di Indonesia, terus ada dampak positif dan negatif, serta ada solusi dan kebijakan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya aglomerasi. Aglomerasi industri adalah konsentrasi geografis dari kegiatan industri di suatu wilayah. Perusahaan-perusahaan cenderung berlokasi dekat satu sama lain untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan infrastruktur bersama. Aglomerasi industri muncul karena adanya ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya produksi dan operasional yang terjadi ketika industri-industri saling berdekatan. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, inovatif, dan produktif. Selanjutnya, ada sejarah aglomerasi industri. Aglomerasi industri mulai berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, industri terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Eropa Tengah, Utara, dan kawasan industri di Amerika Serikat karena faktor infrastruktur, tenaga kerja, dan akses pasar yang mendukung. Seiring waktu, pola ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana kota-kota besar dan pelabuhan utama menjadi pusat industri. Faktor lokasi, akses transportasi, serta dukungan pemerintah berperan penting dalam perkembangan aglomerasi industri di berbagai wilayah. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong aglomerasi industri. Yang pertama ada pertukaran antar perusahaan dalam siklus produksi yang sama, ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keterampilan, pasar yang lebih besar untuk produk industri, penggunaan infrastruktur bersama seperti jalan, listrik, dan layanan bisnis, dan terakhir ada persaingan dan inovasi dalam industri yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis aglomerasi industri. Yang pertama ada ekonomi urbanisasi. Nah, pada ekonomi urbanisasi ini yaitu industri yang berkembang di kota besar karena pasar dan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya industri Jabodetabek. Yang kedua ada ekonomi lokalisasi. Industri tertentu terkonsentrasi di satu wilayah. Ada contohnya di sini ada industri batik di Laweyan dan pengocoran logam di Klaten. Aglomerasi di Indonesia. Yang pertama, pusat utama industri di Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Kutub Barat terdapat Jabodetabek dan Bandung, di Kutub Timur terdapat Surabaya dan sekitarnya, dan kawasan industri berkembang di sepanjang koridor Jakarta sampai Bandung. Dan di Sumatera juga sudah mulai berkembang pusat industri baru. Nah, dampak positif aglomerasi di industri. Yang pertama, menurunkan biaya produksi bagi perusahaan. Yang kedua, mempercepat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yaitu dampak sebaliknya, yaitu dampak negatif. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi antar wilayah, yang terutama terpusat di Jawa. Terus pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Terus juga ada kepadatan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali. Dan disekonomi aglomerasi, kemacetan, kenaikan harga tanah, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat solusi dan kebijakan. Yang pertama, mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa, mengembangkan infrastruktur di luar Jawa, meningkatkan insentif bagi industri daerah lain, dan menjaga keseimbangan antar pertumbuhan industri dan lingkungan. Sekiranya cukup dari pemaparan materi presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.